Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bevi Rianto dari Baik. Cirebon. Saya datang ke sini bersama anak saya 3, Ini yang ahli nuklir ya ini ya. insya Allah. Alhamdulillah. Tapi sudah tobat, Dok. Saya ke sini sebenarnya mau curhat sama Bapak Bayu. Saya sebenarnya bukan petani, terus terang aja. Teman anak saya juga semuanya bukan petani. Tapi saya pecinta petani Alhamdulillah. dan juga pecinta lingkungan. Saya sudah hampir 5 tahun ini merintis kegiatan atau sosialisasi untuk nyintai kota kita sendiri. Alhamdulillah. Dengan cara saya mengajak bertanam. Baik. Bersama anak saya yang nomor 2, yang kebetulan dia juga lulusan dari Inggris, perminyakan. Tapi pulang ke rumah nggak mau kerja di minyak, maunya bertani. Alhamdulillah. Ini yang kita butuhkan, Pak. Tapi dia Luar seorang perempuan. Sehingga saat saya memberikan fasilitas untuk bertani, kemudian sudah sukses 2 tahun, kemudian dia ngomong, "Pak, jadi petani jadi hitam ya Pak saya." Akhirnya dia justru sekarang dia mengelola restoran. Baik. Tapi makanannya makanan sehat. Alhamdulillah. Nah, saya terus terang aja, dari nuklir itu saya berubah menjadi cinta lingkungan. Alhamdulillah. Nah, dari situlah saya tergerak. Terus terang aja Pak Bayu, saya menyediakan tanah 7 hektar. Itu dekat dengan komplek pemerintah Cirebon di Sumber. Baik, Pak. Itu antara bupati sama tanah kita itu kira-kira sekitar 700 atau 500 meter Dekat sekali. meter. Jadi dekat sekali dan tanah itu dilingkungi oleh perumahan. Baik, Pak. Baik kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya. Itu Rumah adalah makannya juga di situ? rumah makan di kota. Baik. Kebetulan saya bergerak di bidang kesehatan. Jadi kita membuka klinik sama apotek. Tapi di belakangnya kita buka restoran sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, kepada Pak Bayu, saya backgroundnya bukan petani, tapi saya punya semangat untuk mengajak masyarakat itu untuk berorganik. Siap. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak KB, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan BSM untuk menjadi pilot project di sana. Siap, Pak. Insya Allah saya siap untuk saya martilnya di Jawa Barat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Pak Bayu. Nah, kira-kira kemarin seperti yang disampaikan Pak Bayu itu saya sangat tertarik karena di situ lingkungan saya itu sudah dikepung sama perumahan lebih dari kalau 5.000 perumahan aja ada. Ya, Alhamdulillah. dan itu mepet dengan tanah kita. Siap. Nah, itu ada rekreasi, ada edukasi, ada pertanian organiknya, dan kita juga pengen suatu saat saya tempat itu menjadi jalan surga saya karena saya ingin membuka pesantren di sana. Siap. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Ini peserta-peserta yang luar biasa. Bapak tidak perlu jadi seorang petani, Pak. Begini ceritanya. Mumpung ketemu dengan orang-orang pintar, ini saya titip pesan, Pak. Tolong dibantu mikir, Pak. Kami sedang merancang untuk buat pabrik robot, Pak. Bapak kan pasti seorang pemikir juga kan. Tolong Bapak juga bisa pikirkan ke depan. Apa sih masalah terbesar dari sektor pertanian? Kalau cuma 1.000 meter Bapak Ibu, itu mudah. Tapi kalau sudah di atas 5 hektar, itu uang 1 M itu tidak ada artinya apa-apa. Kalau fair bangun 5 hektar itu paling tidak uang sekitar 3 M. Itu baru jalan. Sistem baru jalan. Pengalaman saya sendiri, tingkat saya saja, membuat SDM itu tidak selesai 6 bulan. Nah, karena itu kalau Bapak juga mau buat pondok pesantren, saya minta tolong satu, buat pondok yang spesifik. Saya di kalangan pondok pesantren, Bapak Ibu, saya keras. Saya dengan para kiai, saya keras. Saya bicara, begini loh.
Kita seringkali bercerita tentang surga yang belum pernah kita datangi. Tetapi kita harus bisa bercerita tentang surga yang ada di bumi. Terus yang kedua, ke depan Bapak Ibu, saya minta maaf dengan sangat. Perang kita terbesar itu apa sih? Orang menyediakan kata Tuhan. Orang meninggalkan kata Tuhan. Orang kaya-kaya akhirnya kenapa? Ini dimulai dari pondok-pondok sendiri. Dari tempat-tempat agama sendiri. Mereka banyak orang kecewa kepada Tuhan. Kecewanya di mana mereka kepada Tuhan? Mereka sudah berdoa. Mereka sudah melakukan perintahnya. Tapi untuk hidup mereka tidak tahu caranya. Nah karena itu saya minta tolong. Wujudkan iman itu ada di bumi. Nah saya minta tolong Pak. Jadi kalau buat pondok. Nanti buat pondok yang spesifik. Karakter dibentuk, keimanan dibentuk, ketakwaan dibentuk. Kenapa kok begini Bapak Ibu? Ke depan, ketika Bapak Ibu bisa meluluskan santri-santri yang punya pengalaman, itu akan dibutuhkan banyak orang. Saya minta tolong, Bapak Ibu di antara ini sudah ada yang punya pikiran, Pak ada enggak karyawan yang bisa ngelola tanah saya kira-kira? Pasti atau tidak? Pertanyaannya satu, siapa yang buat sekolahnya? Jangan saya lagi. Saya minta tolong di setiap kota ini buatlah sekolah yang muridnya lulus itu betul-betul siap action. Ya inilah Pak, jadi ketika Bapak buat pondok minta tolong buat seperti itu. Jadi mereka kerja. Bapak Ibu, ini tanah 7 hektar di kota kayak gitu. Ini 7 hektar tidak cukup untuk 1.000 rumah. Ini saya kasih testimoni. Salah satu juga murid spesial saya Bapak Ibu yang di Malang itu setiap bulan dia ngasih makan karyawan habis 2,5 M. Setiap bulan ngasih makan karyawannya. Dia punya tanah cuma 3,5 hektar. Dengan 3,5 hektar aja dia bisa menghemat 1 M. Untuk karyawan. Minimal sayur, perlengkapan, cabai, terong, tomat, semua tidak ada yang beli. Yang beli tinggal beras. Yang beras dia produksi beras untuk keluarganya sama untuk direksi saja. Dan saya minta tolong, ketika punya begini Pak, konsep yang harus dibangun adalah edukasi. Minta maaf Bapak Ibu. Tertinggi di materi kami, di BSM ini adalah kemarin saya sampaikan rekreasi. Re-and-creation. Jadi usahakan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang tanda kutip dianggap sampah masyarakat. Datang ke tempat kita, mereka punya harapan baru. Mereka punya masa depan. Mereka punya kehidupan baru. Syukur-syukur nanti Bapak buka kesempatan nyantri, di situ mereka bisa tobat, belajar santri, dan pergi. Dan ketika mereka pergi bisa membangun daerah. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Terus yang ketiga, selain rekreasi, edukasi, menampung orang-orang itu, kita juga butuh healthy-nya, kesehatannya. Makanya ke depan Bapak Ibu saya mau katakan jujur. Pabrik obat sudah akan dilarang. Pabrik jamu akan ditutup. Yang nutup bukan pemerintah Indonesia. Tapi saya katakan jujur. Dunia. Sudah ada wacananya, sudah ada wacananya. Sudah beredar. Tinggal kapan didoknya dilakukan. Terus pertanyaannya kedua, saya bukan anti obat kimia Bapak Ibu. Saya bukan anti obat kimia. Obat kimia itu 99% impor. Terus seandainya ada sesuatu diklik gini aja, apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu yang diabetes, yang sudah tergantung dengan obat kimia, yang sudah minum pengencer darah, yang sudah tergantung dengan obat-obat jantung. Terus obatnya diklik gini aja loh. Apa yang akan terjadi? Kita akan teriak-teriak Bapak Ibu. Karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ayo kita hidup yang benar. Hidup sehat. Makan sehat.
Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah sampai jadi miliarder semuanya, tolong buat ini semuanya di tiap-tiap daerah. Karena apa? Ada jutaan orang yang membutuhkan ini. Kita buat rumah makan sehat Bapak Ibu. Kalau memang di kelas herbal Bapak Ibu, ada makanan sehat, makanan itu macam-macam. Menunya macam-macam, jusnya macam-macam untuk setiap penyakit yang berbeda-beda. Dan dari mana barangnya akan kita produksi? Dari tempat kita sendiri. Tidak ada dusta di antara kita. Semuanya transparan. Coba bayangkan ya, coba bayangkan. Kayak di surga atau tidak. Seperti Bapak tadi punya tanah 7 hektar. Ada padinya, walaupun tidak banyak. Ada ikannya, ada ayamnya organik, ada kambingnya organik, ada sayur organik, ada rumah makan organik di situ. Terus orang yang makan di situ jadi sehat. Bukankah itu cita-cita kita semua? Siapa yang pernah punya cita-cita? Kalau besok Bapak Ibu sukses gitu, tanahnya kepengen luas atau kecil? Ada apanya di dalamnya? Ada kolam, ada ayam, ada buah, ada semua kan? Semua orang memimpikan ini. Setiap kali saya ke daerah ketemu dengan pemimpin daerah selalu mereka katakan, oh itu mimpi saya. Oh itu cita-cita saya. Ketika saya tanya, kenapa tidak dilakukan Pak? Tidak tahu caranya. Terus apakah saya tidak ngajari? Saya ngajari. Apakah dilakukan? Juga tidak dilakukan. Kenapa kok tidak dilakukan? Mindsetnya belum berubah. Tetapi kalau Bapak Ibu mau katakan, Bapak sudah siap katakan, mari Pak, kita akan support. Terus yang kedua Bapak Ibu, setelah acara pelatihan besok ini, besok kan terakhir, sudah besok datang peserta yang terakhir ya. Enggak Pak, masih ada lagi Jumat ini. Saya ini di Pulau Kodo, bulan ini full Bapak Ibu. Pulang pergi terus ini. Besok sudah datang lagi peserta Bapak Ibu. Ini sampai hari Minggu. Jadi Januari sampai ini saya maraton. Saya habiskan semua daftar tunggu. Makanya daftar tunggu lagi saya suruh tolak. Sudah stop lah. Kapan kita mau beraktionnya, masa pelatihan terus ini, kapan kerjanya. Nah setelah ini selesai Bapak Ibu, nanti hari raya, setelah hari raya kita akan kumpulkan, mungkin saya lagi cari cara. Kita akan meetingkan nasional atau bagaimana karena lebih dari 2.000 orang. Terus kita akan bentuk koperasi per kota. Koperasi per kota ini dulu tahun 2020 saya sudah canangkan ini. Mimpi saya satu Pak. Ya mudah-mudahan Bapak menjadi jawaban doa saya Pak ya. Saya minta tolong seperti inilah mimpi saya. Setiap kota ada contoh. Petani Indonesia Bapak Ibu bukan butuh cerita. Bukan butuh diajari. Butuh melihat. Butuh melihat dan membuktikan. Jadi saksi. Nah saya minta tolong ketika ini nanti pasti saya akan support full Pak. Saya akan support full. Karena apa Bapak Ibu? Penyelamatan bangsa harus pakai ini. Ini saya juga lagi mendidik pemerintah. Pemerintah gunakan anggaran untuk ngajari orang itu triliunan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan ke pemerintah, rakyat Indonesia lo mampu. Kita tanpa APBN, tanpa support dari pemerintah, kita tetap bisa jalan. Dan ini juga membuat harusnya pejabat-pejabat pemerintah juga tobat Bapak Ibu. Tidak mikiri diri sendiri terus gitu loh. Harus sama-sama berjuang. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang luar biasa. Percayalah saya sudah menghidupinya kok Bapak Ibu. Walaupun pekerjaan saya semua sosial. Tapi saya tidak pernah bangkrut. Saya ulangi ya. Pekerjaan saya hanya sosial Bapak Ibu. Uang yang saya terima itu saya lewatkan aja, numpang lewat aja dalam hidup saya. Dan itu bukan uang sedikit. Ratusan miliar yang sudah saya keluarkan. Dan saya mau katakan jujur, saya tidak jadi miskin. Tapi tetap aja menghabiskan uang itu susah. Enak mana menghabiskan uang susah atau cari uang susah? Karena satu Bapak Ibu. Rezeki saya dari atas. Rezeki saya dari Allah sendiri. Dan sumbernya langsung. Tidak pernah kata-kata. Semua dibuat berhasil. Pak insya Allah kita akan supportnya.
Nanti anaknya kalau boleh ketika saya buka pelatihan herbal tolong diikutkan Pak ya. Yang bebas di antara satunya. Nanti Bapak akan tahu resep herbal semuanya. Syukur-syukur bisa buat pabrik, tapi tidak usah buat pabrik jamu lagi Pak. Buat aja tanpa pabrik Pak. Untuk di rumah makannya. Kayak di 7 hektar gini, di sini tolong diberikan tempat terapi, diberikan tempat untuk buat apa? Resep-resep, adon apa? Jus-jus dan semuanya dari tanaman yang ada di situ. Cita-cita di pelatihan herbal itu Bapak Ibu saya kepingin. Tiap desa itu ada penterapis. Tiap desa itu ada yang bisa nerapi orang, ada yang bisa nolong orang. Kenapa kok begitu? Kita buktikan ke dunia. Herbal Indonesia itu mampu Bapak Ibu. Dan percayalah, Bapak Ibu lo tinggal di atasnya obat. Semua obat-obatan herbal yang saya buat sedemikian rupa. Supaya hanya ada di sekeliling rumah kita. Saya merancang obat-obat itu, herbal itu Bapak Ibu hanya ada di lingkungan tetangga kita. Paling jauh ya di pagar kita lah. Kenapa saya harus buat itu Bapak Ibu? Saya mau katakan jujur ya. 2014 ketika itu adalah masa terberat di herbal saya. Kenapa saya katakan terberat di herbal saya? Saya dimusuhi orang-orang medis. Sangat ditekan. Mereka katakan herbal itu menyebabkan gagal ginjal, herbal itu ngawur, herbal itu tidak ada ukuran, tidak ada standar dan lain sebagainya. Saya berjuang luar biasa waktu itu. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Saya harus keliling tiap kecamatan, 50 kota. Hidup saya Bapak Ibu saya abdikan. Setiap hari saya pindah kota. Anggaran untuk hotel tidak cukup 150 juta per bulan. Di perusahaan kami. Saya lakukan itu apa? Untuk edukasi masyarakat. Tahun 2015 berbalik arah. Dari pasien-pasien yang nuhub, tahu ya pasien-pasien nuhub ya, tidak ada harapan, orang-orang desa, orang-orang miskin penyakitnya yang tidak ada obatnya dan sebagainya. Pasien saya berubah ke paramedis. Tahun 2016 seluruh rumah sakit internasional di Indonesia ngajak kerjasama saya. Untuk saya buka praktek di seluruh rumah sakit. Tapi saya tolak. Dokter-dokternya banyak yang akhirnya belajar ke tempat saya. Untuk belajar herbal. Dari sana saya katakan herbal setara dengan kimia. Ahli jantung Indonesia Bapak Ibu, sakit jantung, percayalah, tenang saja. Saya ngobati. Dokter kanker di Rumah Sakit Kanker Indonesia, sakit kanker, percayalah. Ketika dia sudah sakit kanker, lari ke saya juga kok. Kenapa kok begitu? Satu jawaban saya, makanan harus dirubah. Kalau makanan ini tidak kita rubah Bapak Ibu, saya jamin 100% seluruh warga Indonesia sakit. Kenapa saya takutkan dengan kata sakit Bapak Ibu? Orang beli obat itu percuma. Kenapa percuma? Hasilnya cuma sembuh. Lebih lama hidupnya? Belum tentu. Komplikasi pasti. Paham maksud saya ya? Tetapi kalau sudah terlanjur sakit, biarkan sudah sakit. Tetapi kalau Bapak Ibu waras jadi orang, sadar jadi orang, bijaksana jadi orang. Kalau sudah tahu jalannya akan menuju sakit, terus anak-anaknya disuruh sakit juga, itu yang salah siapa Bapak Ibu? Kita kan? Saya minta tolong, ayo berubah. Jadi Bapak Ibu, saya pesankan satu, sayuran, makanan, telur, ayam, ikan yang Bapak Ibu buat, itu semua jadi obatnya masyarakat. Program besar kami tahun 2018 saya sudah buat namanya STNG. Save the Next Generation. Generasi ke depan yang harus kita selamatkan. Saya minta maaf, generasi ke depan suruh makan sehat mau atau tidak Bapak Ibu? Susah. Kalau kita tidak ngajari dari sekarang, tidak bisa. Karena itulah sudah, tidak usah minta, tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Kerjakan dari sekarang. Bapak saya akan support. Siap ya? Nanti ketika saya buka pelatihan herbal, saya prioritaskan Pak. Pasti masuk. Tidak usah masuk daftar tunggu nanti. Bilang aja, saya disuruh Pak Bayu gitu aja. Oh tapi jangan yang lain ikut begitu juga nanti. Gitu Pak ya, apalagi Pak?
Gunung Jati, baik. Mikrofon Mas. Universitas Gunung Jati. Sebentar Pak, sebentar. Oke, mikrofon dulu. Baik. Sudah, oke, baik. Kamera. Jadi sebelum sampai Berdiri ke tak boleh. sini. Minta tolong berdiri. Oh ya. Sebelum sampai ke sini ketemu Pak Bayu itu kita itu sudah mengajak kerjasama dengan Universitas Gunung Jati Cirebon. Kebetulan kita juga ketemu sama dekannya dengan rektornya. Intinya bahwa saya ini pengen gini Pak. Dalam suatu kegiatan itu ada 3 komponen maksud saya itu. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Betul. Yang kedua itu adalah dana. Yang ketiga itu adalah pelaku yang berani untuk risiko. Nah kebetulan saya melihat, saya nggak punya ilmu apa-apa, tapi saya cinta terhadap lingkungan. Amin. Nah pertanian itu, Dekan Pertanian itu kan ahlinya banyak di situ pertanian. Betul, harusnya. Berarti di situ ada SDM. Saya pelakunya yang berani untuk berisiko. Berkorban, betul. Nah, saya ceritakan bahwa ada peristiwa yang sangat bagus ketika Gajah Mada itu membangun hutan Wanagama. Wanagama di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Kebetulan saya alumni Gajah Mada. Oh, gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi di sana dulu tidak, terutama kekurangan air itu luar biasa di Gunung Kidul itu. Begitu ada hutan yang dibangun oleh Gajah Mada itu, sekarang menjadi banyak airnya, masyarakat jadi. Nah pikir saya bahwa Cirebon ini sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan industri di wilayah 3 ini, gimana ini makin lama makin panas. Betul. Karena di Cirebon itu sudah ada muncul yang namanya PLTU batubara, bukan PLTN Pak. Kalau saya dulu perintis PLTN di Gunung Muria. Oke. Pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi nggak jadi-jadi. Nah di Cirebon ini sudah ada 3 PLTU batubara. Risikonya apa? Risikonya itu bahwa PLTU itu akan menghasilkan sulfur. Pembakaran itu kan sulfur. Sulfur akhirnya nanti menjadi H2SO4. Betul. Keasaman kan. Betul. Begitu turun ke bumi, maka yang terjadi adalah risiko zat-zat organik itu akan mati. Betul. Nah, disitulah saya mengumpulkan teman-teman, gimana? Ayo kita bikin. Makanya kita punya kegiatan yang namanya Let's Our City Breathe. Gitu. Yang mengajak masyarakat itu untuk kota, ayo kita itu bagaimana kota kita bernapas. Betul. Itu saja Pak Bayu, terima kasih sekali dikasih kesempatan. Pak. Dan saya mengundang Pak Bayu kapan-kapan ke Cirebon. Siap. Insya Allah saya siap segalanya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu punya kelebihan dan sebagainya, nanti ketika kita dalam meeting nasional, saya akan tawarkan ke Bapak Ibu. Tapi terus terang saya mau katakan jujur, saya hanya buat kapalnya, tapi saya tidak ada di dalamnya. Ya, jadi itu adalah dari teman-teman semuanya. Banyak orang menepis, wah Pak Bayu cari apa lagi? Saya sudah tidak cari apa-apa Bapak Ibu. Sudah lebih dari cukup. Bapak juga saya yakin sudah seperti itu. Dan saya berharap satu, apa yang kita punya kita bagikan. Dan itu akan memberi berkah bagi banyak orang. Seperti Bapak tadi sampaikan Bapak Ibu. Pabrik-pabrik kimia yang sekarang pupuk kimia yang dibuat untuk nitrogen dan semua banyak sama. Sehingga apa? Bukan menyuburkan, tambah membatukan tanah kita. Karena itu saya lawan, tidak ada lawan dengan demo. Saya tidak mau protes teriak-teriak di jalan. Yang saya lakukan, saya tidak ngomong, tapi yang saya lakukan, saya mau bekerja. Karena apa? Seandainya, mimpikan Bapak Ibu, setiap desa ada satu aja teman-teman kita yang mau berubah di sana. Insya Allah Indonesia akan berubah. Dan apa sih yang akan kita cari? Tujuan kita hanya 2 Bapak Ibu, tiang patok kaki dan kepala Bapak Ibu. Kalau sudah dipatok 2 itu kan selesai. Iya Pak. Karena itulah tujuan kita. Jadi kalau ditanya orang tujuan akhir kita itu apa ya, patok 2 itu. Dan sebelum dipatok 2, ayo kita bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Ayo mari lanjut yang depan. Baik.